Pokoknya kalau lo suka sama dia, lo harus kejar ya sampai dapat. Emang kelihatan ya gue suka sama dia? Ya, kamu semalam nggak bisa dihubungin. Maaf, semalam baterai aku tuh habis. Terus aku ketiduran, aku capek banget gitu. Gue kayaknya harus ke Jakarta deh. Gue harus ketemu Gita. Ini kerjaan gue semalam yang gue kerjain hilang semua. Kalau sampai tahun ini kuliah kamu nggak selesai, kamu dan Raisa harus putus. Oh, jadi tuh aku ribet. Aku nggak ngertiin perasaan kamu. Aku kan cuma... Kita tuh udah kenal belasan tahun. Tapi aku bingung deh, kenapa orang yang baru kenal sama aku tuh jauh lebih ngertiin aku dibandingin kamu. Terus kamu maunya apa? Aduh, aku nggak bisa nih ngurusin kayak beginian nih, nggak sanggup aku. Ini kita udahan aja ya? Mempertahankan hubungan itu sulit. Terlebih jika ego tidak bertemu. Rasa saling percaya itu bisa menguap seketika akibat rindu yang mengalahkan logika. Dan membuat kita saling terluka. Ngomong apa barusan, Ki? Emang ini jalan terbaik buat kita sekarang deh. Jadi kamu mau kita selesai sampai di sini aja? Oke? Astaga, ngomong apa gue barusan? Aduh, tapi gue nggak tahu harus gimana lagi. Pokoknya lo harus sama gua selamanya. Lagi lo mau pakai sendal kayak nggak ngaruh. Muka lo tuh udah cantik. Itu gambar cowok yang kakak gambar di sketchbook kakak, Kak Rizky kan? Dia pakai jaket rompi, terus pakai slayer. Siapa lagi coba yang suka pakai kayak gitu selain Kak Rizky? Aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nadine. Selama ini dugaan gue salah semua, Dim. Gue sama sekali nggak sadar kalau Rizky bener-bener nganggep gue cuma sahabat. Nadine, kamu mau nggak jadi pacar aku? Sorry, Ki. Aku nggak bisa. Mulai sekarang, kita nggak boleh ya nutupin perasaan kita. Dan jangan saling berkorban. Jadi kamu mau kita sayang secara terang-terangan? Ya, setelah semua yang terjadi, lebih baik kita terang-terangan, jujur sama perasaan kita masing-masing. Buat lo? Aku tahu, aku nggak layak dapetin hati kamu. Tapi aku udah benar-benar sadar. Perasaan aku sekarang udah yakin untuk kamu. Aku sayang dan ingin bahagiain kamu. Kenapa kamu bisa nyerah semudah itu sih, Ki? Jadi kamu bikin yang itu aja. Pagi sayang. Yuk. Sarapan. Kok matanya bengkak? Kenapa? Palingan gara-gara Kak Rizky, Bun. Kan dari dulu yang bisa bikin Kak Gita nangis sampai matanya sembab gede kayak gitu cuma Kak Rizky. Yang sekarang berantemnya gara-gara apa? Aku
Aku nggak apa-apa kok Bunda. Aku berangkat ke kampus duluan ya. Loh, nggak sarapan? Nanti aja di kampus. Assalamualaikum. Tapi aku bingung deh, kenapa orang yang baru kenal sama aku tuh jauh lebih ngertiin aku dibandingin kamu. Aku nggak bisa nih ngurusin kayak beginian nih, nggak sanggup aku. Ini kita udahan aja ya. Git, aku minta maaf soal semalam. Aku tahu aku bener-bener udah keterlaluan. Angkat teleponnya dong, Git. Kita perlu ngomong. Udah semuanya nggak ketinggalan. Kamu tuh paling suka ketinggalan kan? Udah Bun, iya emang aku Kak Gita. Udah Enggak. semuanya. Udah Bun. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Ya, Kak, mau jemput Kak Gita ya? Kak Gita udah berangkat dari tadi. Kemana kan hari ini dia nggak ada kelas pagi, Cik? Itu mungkin mau mampir dulu ke tempat lain. daripada mau bazir, mendingan aku aja yang nebeng Kak Dimas. Ya? Nggak Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nggak ngerepotin? Enggak kok, Tante. Ya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Makasih ya. Dah Bunda. Dah sayang. Nat, Kunto kemana ya? Dari semalam tuh nggak ada kabarnya. Bukannya kemarin kalian udah baikan ya? Ya makanya itu aku tuh khawatir. Semalam kan dia bilang dia udah nggak marah lagi. Tapi kok sekarang dia malah diemin aku kayak gini? Sa, kamu coba tenangin diri dulu. Siapa tahu Kunto lagi ada urusan kan? Urusan skripsinya mungkin? Mungkin kali ya. Bentar ya. Halo, Mbak Raisa. Ya Ar, Maaf Mbak, Mas Kunto lagi sama Mbak nggak ya? Kunto nggak ada di kafe. Nggak di sini juga sih Mas Kuntonya Mbak. Makanya saya telepon Mbak, soalnya handphonenya Mas Kunto saya telepon nggak aktif. Kenapa Ar? Ada masalah? Enggak Mbak, ini kan ada penjual biji kopi nih datang ke kafe Mbak, bawain pesanan kopi. Nah, tapi masalahnya Mas Kunto tuh dari kemarin nggak nitip pesan apa-apa ke saya. Makanya saya belum berani nerima Mbak. Tapi ini sekarang penjual biji kopinya minta langsung dibayar. Sedangkan uang di kafe belum cukup Mbak, gimana dong? Ya udah kamu terima aja. Itu emang pesanan Kunto kok. Soal pembayaran, kamu minta nomor rekeningnya. Biar ntar gue aja yang transfer. Ya udah. Oke deh, saya sampein ya Mbak. Makasih Mbak Raisa. Mas, ya katanya ini nanti saya minta nomor rekening Mas aja. Jadi Kunto nggak ada di Mongsheri juga? Nggak ada. Tuh kan Nat. Feeling aku nggak enak deh. Mungkin HP Kunto lagi mati kali. Yuhu, sepada. Assalamualaikum, Rizky Langit di bawah. Ini ada Kunto Adimoro, teman lo paling ganteng dari Jakarta nih datang nih. Yuhu. Kunto lo ngapain di sini? What's up, bro? Lo pasti kangen sama gua kan? Lo ngeliatin siapa sih? Gua kesini sendirian, naik flight paling pagi buat nengokin lo doang. Baik kan gua? Lo gak kuliah? Sambutannya gitu amat apa kek? Enggak ada kuliah gua. Lagian kuliah juga percuma. Nggak bakal lulus juga tahun ini. Gitu sih. Lo kayak emang dari tahun lalu nggak lulus. Kali ini beda, Ki. Kalau tahun ini gua nggak lulus, gua harus putus sama Raisa. Lo tau sendiri, mamanya Raisa kayak gimana. Jadi lo kesini karena galau. Ya gitulah, Ki. Gua numpang di sini ya beberapa hari. Menenangi pikiran sama hati gua, Ki. Ya udah terserah lo deh.
sekarang gue harus berangkat kerja nih. Lo mau ikut apa gimana? Kalau gue nyusul boleh ya. Ngantuk banget gue. Tapi ntar kalau lo mau pergi-pergi, jangan lupa kunci pintu. Ya? Lo jalan dulu. Thanks Kiki. Kunci pintu. Iya. Kita kenapa sih? Kok muka kalian serius kayak gitu? Kamu lihat Kunto nggak? Kunto nggak ada kabarnya. Si Arya juga nyariin karena dia juga nggak ada di kafe. Tumben nih, pada kumpul kayak gini. Lagi ada apa sih? Kalian lihat Kunto nggak? Nggak lihat. Git, kok mata lo sembab? Enggak kok. Git, kamu habis nangis? Biasalah kak, paling habis berantem sama pacar. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, nggak usah nyebar gosip yang enggak deh. Deh, gue duluan. Nanti kalau misalnya gue ketemu sama Kunto, gue kabarin lo kan. Kasih ya gitu. Iya. Ci, kita beneran berantem sama Rizky. Belum tahu sih, tapi nanti kalau misalnya aku udah tahu info validnya, nanti aku share ya, oke? Aku ke kelas dulu ya kak. Ya udah, kalau ketemu sama Kunto bilangin dia dicariin Raisa. Oke. Thank you. Dah. Ya. Permisi. Siapa lo? Siapa lo? Maaf gue ngagetin lo ya. Ini HP lo. Iya, nggak apa-apa kok. Oke. Hai. Tok, katanya lo capek. Mau tidur. Gak bisa tidur gue Ki. Kok lo gak nyasar sih? Ya enggak lah, orang gampang banget. Tinggal gue tanya aja, workshop yang pemiliknya anak dari Jakarta. Baru tahu. Oh, teman lo Ki. Oh iya, ini temen gue. Kenalin, Kunto. Halo Zeta. Kunto. Iya. Usaha lo keren juga Ki ya. Gue liat-liat ya. Yaudah yuk, sekalian gue temenin, muter-muter. Oke deh. Nih. Jadi ada 3 jenis animasi yang bisa digunakan. Aku nggak sanggup nih ngurusin hal-hal kayak begini nih. Nih kita udahan aja ya. Di antara kalian ada yang tahu nggak apa arti animasi twin? Gita. Gita, Iya Pak. tolong jawab pertanyaan saya. Dari tadi kamu melamun terus. Berarti kamu tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan di sini. Maaf Pak. Dengan menggunakan beberapa jenis animasi, kita bisa membuat... Rizky, bisa kamu ulangi penjelasan tentang titik buta yang barusan saja saya terangkan? Saya nggak tahu, belum paham Pak titik buta. Perhatikan pelajaran yang saya berikan. Kalau kamu tidak memperhatikan, lebih baik kamu keluar saja. Mengerti? Ya Pak. Dan film 2 dimensi. Jadi kalian paham semua? Baiklah, nanti saya kasih soal. Lo kenapa gitu? Nanti cerita ya. I'm fine, Din. Don't worry. Ternyata Kunto di Malang. Loh, Kunto nyamperin Rizky? Rizky nggak bilang sama kamu? Aku udah putus, Din, sama Rizky. Ya mungkin
Kunto nyampe tadi pagi. Semalam kan dia masih di kafe. Ya, yang penting dia nggak kenapa-napa. Aman juga kan ada Rizky di sana? Hai. Hai. Sorry ganggu ya? Enggak kok. Kenapa, No? Aku tuh besok mau ke panti asuhan. Mau sekalian belajar sama anak-anak. Kamu mau ikut? Boleh. Ya udah kalau gitu kita ketemu di kampus aja kali besok ya jam 9 pagian gitu. Oke. Oke. Ya udah kalau gitu ketemu ntar di kelas ya. Hai. Bye. Cie, kayaknya makin deket nih. Cocok kan, Nek? Itu jiwa sosialnya kan sama-sama oke. Mungkin jodoh, ya nggak gitu? Git. Kenapa, Dim? Lihat dong. Tali sepatu lu tuh lepas, bahaya kan? Kalau kesandung gimana? Ya hati dong, jangan ceroboh gitu. Ini yang bikin aku pengen jagain kamu terus. Makasih ya. Lu dari pagi aneh gitu nggak biasanya diem banget. Gua nggak apa-apa kok. Yakin? Yakin. You know you can count on me, right? Sorry, Dim. Gue belum bisa cerita. I know, Dim. Gue ke toko dulu ya. Kalau ada apa-apa, cerita sama gue. Oke, gitu. Ya. Thank you ya, Dim. Ki, kayaknya dari kemarin lo nggak semangat banget. Lagi ada masalah. Emang kelihatan banget ya? Lo tuh kalau ada masalah jangan suka dipendem sendiri. Nggak baik tahu. Kan gue udah bilang, lo bisa cerita apa aja sama gue. Gue lagi kesel banget sama diri gue sendiri, Zat. Gue lagi nyesel banget. Semalam gue mutusin Gita. Tapi gue ngelakuin itu cuma karena emosi. Gue gak ada maksud apa-apa. Gue mau perbaikin semuanya, udah telat. Kita udah gak mau ngangkat telepon gue. Kayaknya gue harus ke Jakarta deh. Kayaknya itu bukan ide yang bagus deh, Ki. Kenapa? Iya, kalau menurut gue ya, kita tuh perlu kasih waktu dulu. Biar dia tenangin diri dulu. Lagian kan kalau dia masih emosi kayak gini, percuma juga lo ke Jakarta. Ya, cuman kan gue gak bisa biarin ini berlarut-larut, ya. Iya, gue ngerti. Cuman gini loh, tadi si Kunto juga bilang dia lagi nggak mau ngomong dulu kan sama ceweknya. Nah, kalau yang cowok aja kayak gitu, gimana yang cewek coba? Cewek itu pikirannya tuh lebih complicated daripada laki-laki. Kebayang nggak kita kayak gimana? Mungkin kita sekarang lagi mau mikirin semuanya. Ya, itu berlaku buat lo juga, Ki. Lo harus clearin pikiran lo dulu. Harus tenangin diri dulu. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu? Biar lo bisa refresh. Enggak kayaknya sih. Walaupun gue harus cari distraction, gue ingin sibukin diri kerja. Ya udah. Tapi kalau ada apa-apa lo let me know ya. Thank you. Terus masuk ya. Cafe latte-nya, Vi. Thank you ya. Gue minum ya. Silakan. Enak. Enak kok. Wah, urusan gue. Vi, kalau aku tinggal nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, untuk materi kuliah hari ini, kita akan mempelajari pentingnya ilmu komunikasi dalam aspek-aspek kehidupan kita ya. Sebelumnya kita harus pelajarin dulu awalnya dari aspek-aspek kehidupan kita yang berpengaruh dalam ilmu komunikasi yang ada di dalam sini.
Apa? Udah, pasti dibahas. Enggak. Saya harus ngajar ini, ngasih materi, kalau nggak kena sanksi. Udah, jadi bahas lagi ya, nggak sempet. Kamu kan? Iya, Udah. Kita lanjutin kuliahnya ya semua. Oke. Makasih ya, Bang. Arya, Vi. aku pulang dulu ya. Oh, iya udah, iya. Hati-hati ya, Vi. By the way, thanks ya kopinya. Iya, sama-sama, Vi. Oh ya, kalau kapan-kapan aku main kesini lagi, gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget, boleh. Ya udah, duluan ya. Oke, Vi. Thanks Bye. ya. Oke. Bye. Ya, lo tuh gimana sih? Padahal ya, lo berdua tuh kelihatan banget kalau saling suka. Tapi gak ada yang gerak duluan. Lo doang sebagai cowok gerak duluan. Apaan sih, Cik? Perasaan lu aja kali ah. Lo itu gak jago bohong. Udah deh, ngaku aja. Iya deh, iya. Lu bener. Gue emang suka sama Vivi udah lama. Tapi gue gak pede, Cik. Gak pede kenapa? Lo kan baik, lo pekerja keras, lo pintar. Ya tapi gue gak kuliah. Sedangkan Vivi dia pintar banget, kuliah di universitas terkenal. Gue bisa apaan? Itulah kenapa dulu waktu Vivi cerita sama gue, kalau dia tuh sempet ditembak sama cowok, dan dia bilang dia mau ngasih tahu jawabannya apa. Asal lu tahu, Cik ya, di situ gue nggak bisa komentar apa-apa. Gimana? Lo ceritain cerita lengkapnya dong. Ya, ternyata tadi Kak Ivan manggil gue karena dia mau nembak gue. Menurut lo gimana? Lo kenapa nanya itu ke gue, Vi? Itu kan harusnya lo sendiri yang ambil keputusan. Jadi lo gak keberatan ya kalau gue nerima dia? Gue ini nggak bisa janjiin lo masa depan yang lebih baik. Jadi kenapa sekarang gue harus keberatan? Kalau ada cowok baik datang ke kehidupan lo dan ngajakin lo buat jadian. Kalau gitu gue tahu harus jawab apa ke Kak Ivan. OMG Arya, lo tuh gimana sih? Dia tuh cerita kayak gitu supaya lo keberatan. Lo malah lepasin dia gitu aja. Sekarang dia masih sama cowoknya gitu nggak? Tahu deh, masih kali. Cuma banyak yang bilang katanya hubungannya kayak udah renggang gitu, kayak pacaran nggak pacaran, ada masalah atau apa. Gue nggak ngerti lah. Serius deh, alasan lo buat gak ngedeketin si Vivi itu nggak banget. Nih ya, gue kasih tahu ya, cewek itu kalau udah suka, dia tuh nggak bakal pusingin kekurangan itu cowok kali. Ya tapi gue kan... Udah deh, nggak usah tapi-tapian. Gue tuh paling gak suka ya, ngeliat orang saling suka tapi denial. Pokoknya lo harus kejar si Vivi, gue bantuin. Hai Git. Apa kabar lo? Gimana penelitiannya? Gue baik kok, penelitian lancar. Ini gue lagi di workshopnya Rizky. Oh gitu. Dia lagi ngapain, Zed? Kabarnya hari ini gimana? Zed? Kabarnya hari ini gimana? Zed? Oh, lagi teleponan? Jangan bilang sama Rizky ya kalau gue nelfon lo. Iya, ini teman kuliah gue nanyain tugas. Oh, ya udah. Cuma ngambil ini kok. Thanks ya, Zed. Sama-sama. Rizky baik kok. Lancar sih di workshop. Tadi siang juga Kunto sempat makan di sini. Overall sih workshop seperti biasa, sibuk sama kerjaannya. Bagus kalau gitu. Ya udah ya, Zed. Gue cuma mau nanya itu doang kok. Bye. Kamu tuh sama sekali nggak kehilangan aku ya, Ki.
Halo? Nat, aku udah sampai kampus nih. Kamu hari ini jadi ikut ke panti kan? Jadi kok, ini udah mau sampai. Oh ya, nanti kalau aku pulangnya bareng kamu lagi, ngerepotin nggak? Soalnya supir aku nganterin mama aku hari ini. Oh, iya boleh. Boleh banget. Oke, bye. Udah sampai. Udah. Cik. Please banget Cik, tolongin gue dong, tolongin banget. Ini si Vivi message gue nih gimana dong? Gimana sih? Sini, gue aja yang bales. Gitu dong. Tuh, dia balas. Lo mau balas apa? Iya, oke, mau. Oke. Gue ketikin ya. Iya, lu tapi jangan bilang, iya mau banget, jangan gitu, biasa aja. Iya, gue udah tahu. Iya, oke. Tenang aja. Lu apaan sih? Tungguin dong. Berhenti. Apa sih lu manja amat sih? Ya kan gua nggak biasa sama cuaca di sini. Itu semua mau gimana? Ya tukeran gua diboncengin. Ya. Nyusahin lo. Git, nggak apa-apa ya tukeran sebentar. Git. Zeta, sorry. Cie, mentang-mentang lagi kangen, semuanya disangka Gita. Cie. Lo mau gue boncengin apa enggak? Iya. Tukeran ya. Iya. Itu dong, jadi gak capek. Gila lu berat banget, Kunto. Git, sayang. Kita bangun yuk. Cika udah berangkat dari tadi pagi. Memang kamu nggak kerja hari ini, sayang? Aku nanti izin aja deh, Bunda. Sakit? Kenapa? Enggak, kita pengen tidur aja lagi. Kamu lagi ada masalah sama Rizky ya? Rizky mutusin aku. Tapi ini cuma mimpi kan, Bunda? Nanti kalau kita bangun dari mimpi, semuanya bakal baik-baik aja kan, Bunda? Kita mau cerita sama Bunda? Ada apa? Belakangan ini, kita sering berantem sama Rizky. Bunda sama Ayah dulu waktu pacaran juga suka putus nyambung. Kalau udah begitu, salah satu pihak mesti bisa menahan egonya. Kalau mau hubungannya balik lagi seperti semula. Bunda yakin Rizky, terutama kamu, mesti bisa menyikapi dengan dewasa. Bunda tuh lihat kalian berdua besar bersama sejak SD kan? Ya. Bunda cukup paham lah Rizky. Sama seperti Bunda sangat paham anak Bunda. Kamu. Masalah ini ada karena kalian sama-sama emosi kan? Kalau udah begitu, mesti diomongin baik-baik. Gak usah pakai gengsi-gengsian segala. Tapi Bunda balikin ini semua ke kalian berdua. Karena toh Gita dan Rizky yang ngejalanin. Bunda jangan cerita sama siapa-siapa dulu ya, Bun. Enggak, Bunda gak cerita. Sayang. Ini masih gampangan bikin pembukuan keuangan nih, Ki. Ya, namanya juga belajar. Siang, makanan datang. Wah, asik.
Break dulu ya? Duh, Zed. Jangan repot-repot. Ih, nggak apa-apa kan kita lagi ada tamu dari Jakarta. Waduh, berasa spesial banget nih gua. Sik. Ini buat Rizky. Enak gak? Soalnya gue masih belum terlalu jago masak sih, jadi... Tapi kalau nasi goreng harusnya baik-baik aja ya. Lumayan kok. Lo bisa makan kayak ginian nih? Asin ya? Sorry ya, kayaknya gue nggak sengaja taruh garamnya kebanyakan. Maaf ya. Masih bisa dimakan kok. Kali. Tapi emang gue nggak terlalu suka nasi goreng. Ntar aja dimakannya. Ki, tapi gue jadi dejavu deh. Si Gita kan pernah bikin nasi goreng yang kayak gini nih. Betul lah nih. Mana? Seumur-umur perasaan baru pernah makan nasi goreng kagak enak begini dah. Kalau kamu, apa hal yang paling kamu kangenin dari masa anak-anak? Main ke taman hiburan. Teman hiburan? Jadi, waktu aku kecil itu, setiap mengunjungi negara, pasti main ke taman hiburan. Oh, jadi kamu tuh pergi ke berbagai negara cuma buat jelajahin theme parknya satu persatu gitu? Aku tuh gini-gini adrenalin edik loh. Oh. Aku sama papa suka banget naik roller coaster. Tapi sekarang semua udah pada sibuk. Papa juga belum bisa balik dari Spanyol. Hai, halo anak-anak. Ayo tos. Hai, gimana kabarnya? Baik, Bagus. Terus gimana tuh, udah pada bisa belum bikinnya sarung tangannya? Terus mau bikin apa lagi? Ntar kan Nino ajarin lagi. Selain dari 5 huruf di depan ini, yang lainnya disebut huruf konsonan. Nanti yang masih mau lihat huruf, bisa lihat di buku ini. Aku mau lihat dong, Kak. Aku juga mau lihat, Kak. Juga, Kak. Mau tahu nggak pada kenapa? Orang sebaik Nino, nggak seharusnya selalu aku bandingin dengan Rizky. Nino itu Nino, bukan Rizky. Cie. Jadi Kak Dimas, hari ini mau pacaran di mana? Kalau misalnya nanti pacaran di toko, nanti biar aku yang pergi. Tapi kalau Kak Dimas yang mau pacaran di luar, ya udah, pergi aja nggak apa-apa. Lo mau pergi, Din? Enggak. Cie, pucuk dicinta dalam dunia. Kak Gadis. Aku pergi dulu ya. Mau beli bubble wrap. Loh, Cik, kan bubble wrapnya masih banyak tuh di sana. Tapi aku tuh butuhnya banyak, Kak. Kan buat ngebungkus hati aku. Kan hati aku fragile, nggak kayak hatinya Kak Dimas tuh, kuat kayak baja. Pokoknya aku pergi nanti lama banget, jadi nggak usah cariin, oke? Oke. Ya, dadah. Dis, maaf ya Cika emang suka aneh dia. Duduk dulu, Dis. Bertiga-tiga itu. Lu yang gentenan gua. Nah, kamu megang. Gambreng. Jaga. Ayo. Ya, Kak. Apa? Kamu tolong kasihin bunga ini ya ke Nadine. Tapi nanti kamu jangan bilang dari aku ya. Iya. Oke, masih. Yes. Sini. Kena lagi. Kak Nadine, sini deh. Kena. Ikutan dong. Hei, kalian lagi pada main apa nih? Ikutan dong. Boleh. Jadi barel. Anak-anak, udah siang. Sebentar lagi zuhur loh. Masuk, istirahat dulu.
Mas Nino Ya? sama Mbak Nadine, masuk istirahat. Baik Bu, terima kasih. By the way, thanks ya bunganya. Oh, itu mah bukan dari aku, dari Bayu. Dia mah orangnya emang gitu, suka centil kalau ngeliat cewek cantik. Kamu tuh suka kesini ya? Kayaknya akrab banget sama anak-anaknya. Cuman suka main aja kalau lagi bisa. Tapi kamu seneng nggak hari ini? Banget. Lain kali kalau kamu main kesini lagi, aku ikutan ya. Dengan senang hati. Ini apaan, Dim? Hari ini lo ulang tahun kan? Kok lo tahu sih? Tahu dong, gue liat di notes lo yang ketinggalan itu. Buka, Dis. Maaf ya, Dis, gue nggak tahu apa yang lo mau. Tapi ya ini sebagian dari yang gue pikir lo butuh lah. Makasih banyak ya. Gue mesti cabut nih, soalnya ada janjian sama dosen pembimbing di kampus. Oke, gue yang nganter. Loh, tokonya? Gampang kan, gue tinggal kunci Kak, biar baliknya lebih cepat lagi. Gue ngambil tas dulu, bentar. Ngomong-ngomong, Ki, si Zeta itu bukannya mahasiswa yang lagi penelitian soal home industry. Tapi kok kelihatannya dia nyetir lu banget sih. Nyetir gue gimana? Kayak nyariin buyer, terus ngasih tahu soal acara-acara, pameran. Jangan-jangan ngomong-ngomong, Ki, si Zeta itu bukannya mahasiswa yang lagi penelitian soal home industry. Tapi kok kelihatannya dia nyetir lu banget sih. Nyetir gue gimana? Kayak nyariin buyer, terus ngasih tahu soal acara-acara, pameran. Jangan-jangan emang dia temennya banyak, Ki. Beruntung banget tuh punya teman kayak dia. Ya iyalah, dia tuh linknya banyak. Makanya gue tuh kebantu banget sama dia. Bilangin Zeta dong, suruh kenalin teman-temannya ke gua, biar mau nge-share jadi makin rame. Atau mungkin kan gue bisa buka cabang di Malang. Dasar otak lu tuh bisnis banget ya. Kuliah tuh lo pikirin. Tapi Ki ya, kalau misalkan lu nggak punya pacar nih, lu PDKT sama dia cocok tau. Dia kan cakep. Mau ngomong jangan sembarangan lo. Iya kan cuma berandai-andai doang. Sensi banget sih. Sorry ya lama. Nih makanannya udah datang. Asik. Tapi ini bukan lo yang masak kan? Enggak kok, ini beli di warung depan langganan gue. Enak kok, nih cobain. Thank you ya. Iya. Thank you, Zed. Ini Mbak, Ini apa ya Mbak? hot coklat. Saya nggak ada pesan hot coklat, saya pesannya green tea latte. Oh, saya ganti ya Mbak, maaf ya. Git. Lo kenapa? Tadi gue salah kasih orderan, Ray. Sorry ya, ini mau gue bikinin lagi kok. Lo sakit? Atau lagi ada masalah? Ternyata sesibuk apapun, aku nggak bisa ngilangin kamu dari pikiran aku, Ki. Git, kalau ada masalah, mendingan lo pulang aja. Biar gue aja yang lanjutin. Beneran nggak apa-apa, Ray? Nggak apa-apa kok. Ar? Ya, Mbak. Arya. Aduh. Ini kayaknya bakalan lama nih Mbak mati lampunya. Ya udah kalau gitu mendingan kita tutup aja. Ya udah, kalau gitu saya coba bilang sama pelanggannya dulu sebentar ya. Mbak. Iya. Iya Ki, kelihatan ya kalau aku lagi happy. Gita sama Rizky itu udah putus. Semoga ini jadi awal yang baik buat aku sama Rizky ya Ki.
Ada orang? Aduh. Ya, lo nggak apa-apa? Aduh, Cik, lo ngapain sih? Aduh. Sorry ya, Dim. Lama ya? Padahal tadi lo nggak usah nungguin juga nggak apa-apa sih. Enggak kok. Gimana skripsi bimbingannya? Udah diokein kok. Jadi gue udah bisa lanjut bab berikutnya. That's good for you. Gimana kalau sebelum kita pulang, kita pergi makan dulu? Boleh, Dim? Entah kenapa, tempat ini selalu menarik aku kembali untuk ke sini. Dan di sini, aku tetap memikirkan kamu. Meski kamu sudah berkali-kali bikin hatiku sakit, Ki. Ini ngapain, Git? Nah, ngedinya nih. Sini gue obatin. Aduh. Perih ya? Iyalah. Lagian, lu kenapa sih sampai nangis kayak gitu, Cik? Tadi tuh gue habis nontonin video anak kucing. Terus anak kucingnya tuh kejepit di pipa. Kasian banget kan? Nih, lo liat deh. Tuh. Ya ampun, Cika. Ini nih gara-gara video gini doang nih, lu nangis. Gue kan orangnya gak tegaan. Sorry. Itu tapi... Ini mata lu gak apa-apa nih kayak gini? Gak apa-apa. Ini tuh cuma maskara gue aja beleber. Jadinya kayak mau Halloween kayak gini deh. Ya. Kan pas banget nih. Lo lagi sakit kan? Mendingan lo telepon aja tuh cewek yang lo suka, si Vivi. Terus lo suruh deh dia obatin lo. Siapa tahu nanti tuh ada timbul percikan-percikan kayak di film romantis gitu. Ah, lebay lu. Gak usah. Orang luka kecil gini doang. Udah sini gue aja yang ngetik. Cik. Sini. Cik. Udah, jangan. Jangan. Cika. Aduh, Cik. Jangan dong. Gak enak tau. Gak enak tau, Cika. Udah gak apa-apa. Percaya aja sama gue. Lu mah. Balas gak? Tuh. Nah, lu. Tuh kan, rencana gue berhasil. Ya udah kalau gitu. Aduh, Cik. Pelan-pelan kali. Udah nggak apa-apa, nanti kan lo diobatin. Aduh, rese lu. Nanti gelang lo kalau udah mulai diproduksi, udah dijual online. Buat offline-nya lo titip di Strawberry Field, sama titip di Moncherry aja. Tenang aja, nanti yang ngomong sama Kunto biar gue. Terus kita tinggal bikin promonya, biar bisa nge-boost penjualan lo juga. Selama menguntungkan sih, gue rasa Kunto pasti deal-deal aja kok. Gue setuju. Thanks ya, Dim, buat idenya. Mbak, bilnya ya. Biar gue aja. Loh, kan gue yang ulang tahun. Justru karena itu, ini kan hari spesial lo. Ya lo harus dapat special treatment. Makanya biarin gue yang bayar ya. Cik, kok lama banget ya?
Ada, palingan lagi macet kali di jalan. Udah, pokoknya lo tunggu aja ya. Tunggu. Udah nih, kayaknya nggak bakalan datang deh. Ci, kita pulang aja deh, yuk. Udah, lo jangan kayak gitu dong. Tungguin setengah jam lagi aja. Ya. Gue beres-beres dulu ya. Ya, lo nggak apa-apa? Sih, duduk. Kok lo bisa jatuh sih ya? Gak apa-apa kok. Ini cuma luka kecil aja sih, nggak apa-apa. Tapi kan tetap harus diobatin kan? Diobatin ya? Iya, Vi. Ya ampun, Vi. Kamu beli obatnya banyak banget. Waduh, maaf banget nih, Vi. Aku jadi ngerepotin deh. Ya soalnya kan aku nggak tahu kamu jatuhnya kayak gimana. Jadi obatnya aku beli semua. Makasih ya, Vi. Iya, sama-sama. Jangan jatuh lagi ya. Iya, Vi. Ki, ayolah temenin gue jalan-jalan di Malang, Ki. Ya gue mau aja, Kunto. Cuman kan gue gak bisa ninggalin workshop gitu aja. Kan lo tahu, gue lagi terluka hatinya. Bantuin gue kek, hibur gue kek. Tega banget lo, temen-temen. Ki. Emang lo doang yang lagi pusing soal pacar? Lah emang lo lagi masalah sama Gita ya? Pantesan dari kemarin HP-nya jauh-jauhan mulu sama lo. Di mana-mana kalau orang LDR tuh lengket sama HP-nya. Ayolah Ki, cerita sama gue Ki. Kita kan di perahu yang sama nih. Susah bareng-bareng ya sedih bareng-bareng dong. Lo tuh masih jauh lebih beruntung daripada gua, Tok. Beruntung gimana maksud lo? Ya lo tuh masih bisa perjuangin hubungan lo supaya lebih baik. Bisa perjuangin cinta lo. Nah gua. Sumpah dah Ki, gue gak mudeng. Gue putus sama Gita. Serius lo? Gue cari-cari ternyata lo di sini, Git. Kok lo kesini sih, Dim? Are you okay? Emang kenapa gue harus kenapa-napa? Gue gak kenapa-napa kok. Gue nggak tahu lo punya masalah apa, Git. Tapi kalau lo nggak mau cerita sama gue, nggak apa-apa, gue gak maksa. Lo kok ngugungin gue sih, Dim? Gue bakal nemenin lo di sini, Git. Lo mau nangis tuh nangis. Gue gak bakal lihat lo kok. Kalau lo mau luapin emosi lo, jadi lo bisa bebas. Tapi gue beneran gak kenapa-napa, Dim. Semuanya baik-baik aja kok. Gue masih Gita yang lo kenal, Dim. Semua gak ada yang berubah. Gue masih Gita yang dulu, Dim. Kupikir waktu akan melunturkan semua perasaan ini. Ternyata tidak. Entah kali keberapa sudah kamu menangisinya lagi. Dan melihatmu seperti ini, ada air remuk pula di relung hati. I will never leave you, Git. I'll stand by you. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak